Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang noun clause ya. Jadi yang pertama noun clause, lalu saya lanjut dengan materi relative clause. Oke, noun clause di sini merupakan gabungan dari dua kata. Yang pertama noun dan clause. Noun itu merupakan kata benda dan clause itu adalah anak kalimat. Jadi noun clause itu anak kalimat yang bisa berupa kalimat utuh, ada subjek, ada predikat, ada objek, tapi kedudukannya sebagai noun ataupun memiliki satu maksud, yaitu noun sebagai satu objek atau apa ya, ataupun bisa juga menempati kedudukan yang biasa diduduki oleh noun ya, karena noun ini bisa menduduki tiga kedudukan. Yang pertama adalah subjek, lalu yang kedua adalah objek, dan yang ketiga adalah predikat. Oke, yang pertama noun clause sebagai subjek. Oke, contoh di sini, where you study, you have to study hard. Where you study, you have to study hard. Nah, yang artinya dimanapun kamu belajar, kamu harus belajar dengan giat. Nah, di sini tadi noun clause-nya itu adalah where you study. Nah, di situ where you study itu merupakan bentuk kata tanya ya. Where are you study? Maaf, where are you study? You have atau you must study hard. Nah, yang tadi itu yang where do you study itu merupakan bentuk dari pertanyaan. Itu bisa disebut juga sebagai sentence atau kalimat lengkap. Tapi kedudukannya di sana bukan sebagai kalimat utama, melainkan sebagai subjek. Ya, jadi itu merupakan bagian dari kalimat atau bisa kita sebut sebagai clause. Karena clause itu merupakan anak kalimat, bisa merupakan bagian-bagian penyusun kalimat ataupun kalimat yang dapat menjelaskan kalimat yang utama, seperti itu. Lalu yang kedua, ada yang dimaksud, ada yang berkedudukan sebagai objek. Nah, contoh di sini noun clause yang berkedudukan sebagai objek ialah I like a potato with a cheese. I like a potato with a cheese. Saya suka kentang dengan keju. Nah, di sini mungkin sebagai objek yang kedua ya, atau pelengkap dari objek yang pertama. Saya suka kentang dengan keju. Nah, di sini with a cheese itu merupakan noun clause. Ya, walaupun ini bukan bagian seperti kalimat seperti yang tadi di contoh pertama, namun ini juga bisa dikatakan sebagai noun clause. Nah, ini menjelaskan dari potatonya sendiri tadi. Ya, potato tadi dia suka makan kentang, tapi kentangnya ini yang ada kejunya. Atau contoh lain, I like banana with a cream cheese and bla 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 bla. Ya, dan seterusnya. Itu contoh lain. Nah, lalu lanjut yang ketiga atau yang terakhir sebagai complement atau keterangan. Ya, keterangan bisa dari keterangan dari subjek ataupun dari keterangan dari predikatnya itu sendiri. Nah, contoh lain, maksudnya contohnya ialah I am running in the road. Saya tanya apa perbedaan dari which dan that?
untuk perbedaannya sebenarnya tidak perbedaan, sama saja karena artinya sendiri dalam bentuk kalimat itu adalah yang, atau bisa dijelaskan bahwa itu menjelaskan dari si bendanya itu sendiri. Misalkan benda yang panjang atau benda yang berwarna hitam, jadi bisa memakai which ataupun that, bisa keduanya. Maksudnya salah satu dari keduanya gitu. Aku contoh dari was, the man whose handphone is blue is Rahma. Oke, yang kedua adalah whom. Whom di sini merupakan untuk menggantikan objek manusia. Ya, mungkin masih sama menjelaskan dari subjeknya itu sendiri, tapi ini menjelaskan dari kepemilikan atau yang dimiliki subjeknya itu sendiri yang berbentuk manusia ataupun khusus untuk manusia. Contohnya the woman whom I love is my wife. The woman whom I love is my wife. Jadi subjek yang aslinya di sini adalah my wife. Ya, jadi aslinya my wife is the woman whom I love. Nah, tapi di sini dibalik. The woman whom I love is my wife. Perempuan yang saya cintai adalah istri saya. Gitu. Di sini whom karena di sini karena ada woman. Woman di sini objek sebenarnya, ya, dalam wujud manusia, bukan benda. Oke. Lanjut ke yang ketiga, ialah whose. Whose di sini hampir sama kayak whom. Cuman whose di sini lebih umum, bisa untuk manusia ataupun benda. Nah, contohnya Abdul whose his hand is black is my friend. Abdul whose his hand is black is my friend. Abdul yang tangannya berwarna hitam adalah teman saya. Nah, di sini whose his hand is black itu adalah relative clause, ya, bentuk relative clause. Nah, di sini itu menjelaskan dari kepemilikan dari si subjeknya itu sendiri, ya. Jadi si subjeknya ini memiliki bentuk fisik, ya, tangannya sedikit gelap. Nah, itu karena itu dalam spesifikasi itu adalah benda, ya, tangan itu benda. Nah, jadi menggunakan whose karena whose ini lebih umum, beda dengan whom yang tadi. Nah, lalu sekarang yang terakhir itu adalah that atau which. That atau which ini digunakan untuk menunjuk objek benda, ya, ataupun menjelaskan subjek yang mana subjeknya ini adalah benda. Contohnya the ball which the color is white and blue is mine. The ball which the color is white and blue is mine. Bola yang warnanya putih dan biru adalah punya saya. Nah, di sini menggunakan which karena subjeknya itu adalah ball, the ball, karena ball itu benda, bukan manusia. Tiga. Untuk komplemennya, I am always afraid that someone angry to me. Oke, untuk kedudukan yang ketiga ialah complement, sebagai complement atau sebagai keterangan. Ya, contohnya, my future house is beautiful that everyone want it. My future house is beautiful that everyone want it. Artinya, rumah masa depan saya
itu indah, yang setiap orang inginkan. Nah, noun clause di sini ialah that everyone want it, yang setiap orang inginkan. Nah, itu merupakan keterangan dari subjek. Subjeknya mana? Subjeknya adalah my future house, rumah masa depan saya. Nah, rumah masa depan saya itu bagaimana? Yang pasti setiap orang inginkan ya. Ya, rumahnya luas ataupun fasilitasnya mumpuni dan sebagainya. Nah, itu contohnya ya. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya ingin bertanya ataupun meminta teman-teman sekalian untuk memberikan contoh dari yang sudah dijelaskan tadi ya. Noun clause sebagai subjek, noun clause sebagai objek, dan noun clause sebagai complement. Oke, buat sekarang saya minta masing-masing membuat satu contoh dari setiap bentuk ya, dari who, whom, whose, sama which atau that. Ya, silakan. Untuk contoh pertama yang as subject, contohnya when I play football I have to use shoes. Gitu Pak. Ismat is from Bandung. Untuk contoh sebagai objek, I want to buy meatball which is spicy. Untuk contoh whom, the people whom I like is kind. The bag which is black is mine. Okay, nice, you are perfect, ya, great. Buat contoh-contohnya sudah bagus. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pertemuan sekarang cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.